ID. Baik, jadi apa itu RGCC? RGCC itu sebenarnya singkatan ya dari Research Genetic Cancer Center. RGCC, dan tadi sudah disampaikan ini udah lama sebenarnya dari 2004. Ini foundernya Dr. Ayonis Papasitiro. Beliau juga seorang onkolog ya, hematologi onkologi, yang percaya bahwa pengobatan kanker dengan menggunakan informasi gen pasien itu akan mendapatkan pengobatan yang personalized ya. Jadi lebih akurat dan lebih tepat untuk merencanakan perawatan, terutama untuk pasien-pasien kanker. Ya, dan ini tim beliau juga dari 2004, beliau orang Yunani, nah, makanya tadi mungkin disebut ada lab-nya nanti di Yunani ya. Dan untuk RGCC sendiri, ini sudah merupakan organisasi global yang kerjasama dengan berbagai macam distributor di seluruh dunia, lebih dari 23 negara. Untuk kantor pusat mereka memang di Swiss, tapi mereka punya beberapa laboratory facilities ya, termasuk salah satunya itu di Yunani, di mana untuk pemeriksaan tes cancer yang dari seluruh dunia nanti akan kita kirimkan ke Yunani. Dan untuk di Indonesia sendiri, mereka itu punya representatif atau distributor, satu negara itu satu ya. Dan untuk Indonesia, eh, dicek di website mereka bisa dilihat itu Klinik Sima Sehat ya. Jadi untuk seluruh pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia, itu distributor atau representatifnya itu dari kami di Klinik Sima Sehat. Dan kami sudah kerjasama ini dari 2022 ya dengan AGCC. Dan sebagai laboratorium yang internasional, maka sebenarnya mereka sudah terakreditasi ya di berbagai macam lembaga testing, khususnya karena mereka di Eropa. Mereka juga sudah ada, bisa dicek di website mereka ya, mereka sudah sertifikat dan akreditasi untuk laboratorium mereka. Dan termasuk terakhir ini ada accreditation dari pemerintah Jepang bahwa lab mereka juga sudah tercertified untuk melakukan berbagai macam proses sel dan pembiakan sel seperti itu. Nah, jadi prinsip dasar dari pemeriksaan RGCC itu sebenarnya satu, yaitu kita memeriksakan circulating tumor cells atau sel tumor yang bersirkulasi, atau kita sebutnya CTC. Apa itu CTC? CTC itu adalah sel kanker yang terlepas dari tumor primer dan kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya, jadi eh, seperti kita ketahui Bapak Ibu teman sejawat bahwa membedakan antara tumor jinak dengan kanker adalah kemampuan kanker untuk bisa menyebar ya. Jadi pasien awalnya mungkin hanya di payudara, tapi kemudian setelah beberapa tahun perjalanan penyakit dia bisa muncul menyebar metastasis di paru-paru, di otak dan lain-lain. Nah, itu karena kanker yang ganas itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di inilah yang disebut dengan circulating tumor cells atau CTC. CTC ini akan berjalan-jalan di darah dan suatu saat dia nanti bisa akan nempel di organ lain dan itu menjadi penyebaran atau secondary tumor. Nah, CTC inilah yang kita akan deteksi dalam pemeriksaan RGCC melalui pengambilan darah, ya. Dan ini harapannya bisa mendeteksi tumor yang kecil. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai scan, kita pakai pemeriksaan radiologi, kalau ukurannya kurang dari 3, kurang dari 5 milimeter itu mereka nggak bisa lihat. Ya, belum ada kelihatan di pemeriksaan radiologi. Tetapi sebenarnya itu di darah pasien itu sebenarnya sudah ada sel tumor yang bersirkulasi. Nah, CTC ini dikaitkan dengan prognosis dan juga yang pasti tingginya risiko untuk penyebaran. CTC juga dapat digunakan sebagai biomarker untuk memantau penyakit. Jadi untuk pasien cancer kita bisa lihat. Selama ini mungkin kita gunakan PET scan, kita gunakan tumor marker untuk melakukan monitoring ya. Jadi pasien ini ada perbaikan nggak sih misalnya setelah diberikan obat kemo misalnya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, CTC juga bisa dilakukan sebagai monitoring. Ya, jadi kita lihat nanti CTC-nya hari ini berapa, kemudian next after treatment dia ada penurunan nggak sih dengan jumlah sel tumornya di darah. Nah, itu kita bisa lihat. CTC juga dapat digunakan untuk screening. Jadi untuk tahap yang sangat awal, kita bisa ambil dari darahnya, kita bisa cek apakah ada sel tumor di darahnya atau tidak. Dan liquid biopsy ini bisa mendeteksi dalam konsentrasi yang sangat rendah. Ya,
Dalam 10 juta sel darah putih atau dalam 25 cc darah, 25 ml darah, kalau ada ketemu satu CTC, itu sudah bisa dideteksi oleh RGCC. Ya, jadi cukup sensitif. Nah, kalau kita bicarakan pemeriksaan darah untuk melihat kanker, kita kan ada beberapa ya. Untuk yang tidak langsung, kita periksa misalnya tumor marker. Ya, tumor marker itu yang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi itu juga sensitifnya mungkin 50-50 ya. Nah, beberapa pemeriksaan itu mereka menggunakan darah itu diperiksa namanya ctDNA atau circulating tumor DNA. Yang dicek adalah materi genetik dari si sel tumor atau sel kansernya. Nah, kalau ctDNA masalahnya dia berasal dari sel tumor yang udah mati, ya, yang sudah tidak berbahaya lagi. Cuman kebetulan sel DNA-nya masih beredar di darah, itu yang kita bisa deteksi. Itu namanya periksa ctDNA dan ini banyak keterbatasannya. Tetapi untuk RGCC yang diperiksakan adalah CTC yang hidup, ya, sel hidup dari sel kanker yang beredar di darah. Karena itu ini pemeriksaannya memang sama-sama non-invasif, tetapi informasi yang disediakan oleh CTC di RGCC itu akan lebih banyak lagi. Nanti kita bisa contoh lihat hasilnya. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai liquid biopsy. Memang untuk standar diagnosis kanker saat ini kita masih menggunakan tissue biopsy atau biopsi histopatologi ya untuk penegakan diagnosis. Nah, tetapi kalau tissue biopsy itu kan memang invasif, kemudian biasanya satu kali dilakukan di awal untuk penegakan diagnosis, tapi tidak bisa kita lakukan secara berkala atau untuk monitoring, ya karena kan udah diambil ya, udah selesai operasi. Nah, sedangkan ini pemeriksaan namanya liquid biopsy, kita ambilnya lebih non-invasif karena ini ambil darah seperti ambil darah medical check up biasa, dan kemudian kita bisa lakukan secara serial ya atau berulang karena kita ambilnya dari darah untuk mengetahui kondisi update dari pasien saat itu. Dan ini semua produk, semua blood vial, semua alat kesehatan, ini semua kita dapat langsung dari Yunani ya. Jadi memang mereka sudah punya standar untuk bahan dan alat kesehatan yang akan digunakan ini dari mereka semua. Nanti kita kirimkan kembali ke Yunani. Nah, tujuan dari RGCC tesnya itu ada tiga. Satu tadi saya simpulkan bisa untuk mendeteksi potensi tanda awal kanker yang belum terdeteksi. Jadi untuk screening ya. Jadi untuk screening kanker. Jadi beberapa pasien misalnya ada benjolan di payudara, ada benjolan di kulit, kemudian ini khawatir ini jinak ataukah ini ganas ya. Sometimes beberapa pasien dia belum mau untuk melakukan biopsi ya karena ketakutan kan kalau misalnya kita biopsi takutnya itu jadi penyebaran dan lain-lain. Nah, kita bisa ambil dari darahnya, jadi kita tidak ganggu si tumor primernya. Tetapi kalau misalnya nanti kita bisa lihat apakah di darahnya itu sebenarnya sudah ada penyebaran atau belum. Kalau sudah ada penyebaran, ya berarti ini kemungkinan besar kanker ya, karena dia sudah menyebar. Atau yang kedua tadi, bisa untuk memantau atau monitoring perkembangan kanker yang sudah terdiagnosis. Dan yang ketiga, ini yang banyak digunakan sekarang oleh dokter onkologi, adalah untuk memberikan panduan yang personalized dari obat-obat kemo maupun suplemen bagi masing-masing individu. Kalau ditanya seberapa akurat pemeriksaan ini memang tidak ada 100% pemeriksaan yang akurat ya, karena semuanya kan yang standar gold standarnya adalah tissue biopsy. Tetapi untuk RGCC dalam mereka melakukan isolasi dari CTC itu memiliki sensitivitas di atas 80% ya, which is cukup bagus, di atas 86 dan 83% untuk sensitivitas dan spesifisitasnya. Dan hanya ada disclaimer untuk cancer tertentu, yaitu misalnya tumornya di brain, primary tumornya itu brain, untuk kanker otak, ya itu karena brain itu dia punya kapsul yang capsulated, ada sawar barrier di situ sehingga tidak CTC-nya tidak menyebar. Nah, ini untuk kasus ini mungkin tidak menjadi pilihan ya untuk kita periksa CTC-nya. Tetapi untuk di luar itu, baik kanker darah, kanker tumor yang lain, tumor padat, solid tumor, itu bisa kita deteksi di darah. Dan untuk pemeriksaan ini kita sudah kerjasama dari April 2022 sampai dengan sekarang. Dan total sih sudah lebih dari 300 tes yang kita lakukan sampai di bulan Juli kemarin. Dan majority cancer di Indonesia yang kita tes itu kebanyakan kanker payudara ya. Jadi kanker payudara juga sebagai kanker kedua terbesar ya di Indonesia. Dan juga untuk lainnya ada yang buat screening ya. Kemudian kanker-kanker kolorektal juga cukup banyak.
Nah, dari semua itu, yang paling banyak kalau kita lihat nih sebenarnya dua pemeriksaan yang paling sering diperiksa, yaitu Onconomic Plus sama satu lagi adalah Oncotrace. Jadi ini dua pemeriksaan dari sekian banyak pemeriksaan RGCC yang mereka sediakan ya, tetapi yang paling sering digunakan ada dua. Itu yang mungkin izin kita bahas sedikit di presentasi kali ini. Nah, yang pertama ini namanya oncotrace. Jadi oncotrace RGCC ini adalah untuk pemeriksaan melihat dari darah itu ada berapa sih jumlah CTC-nya, dan kita juga sebenarnya bisa lihat seberapa banyak sel cancer yang merupakan cancer stem cell. Nanti kita akan jelas apa itu cancer stem cell ya. Nah, kemudian bisa digunakan baik sebagai diagnostik, jadi untuk menentukan kira-kira asal tumornya dari mana, dan yang kedua, sebagai follow up tadi ya. Jadi untuk monitoring sebenarnya untuk oncotrace ini. Kita lihat jumlahnya saat ini, kemudian 3 bulan, 6 bulan kita cek lagi apakah ada penurunan atau tidak. Nah, untuk yang kedua, pemeriksaan namanya Onconomic Plus. Untuk onconomic, ini tujuannya selain mengetahui jumlah CTC, nah ini yang tadi mungkin Dokter Yanto sudah sempat berikan ilustrasinya, ini bisa kita lihat untuk melihat sensitivitas terhadap pengobatan. Ya, jadi benar-benar pasien tersebut sel tumornya akan kita tes dengan berbagai macam obat-obatan, kemo maupun target terapi ataupun suplemen, dan kita lihat responnya, kita lihat sensitivitasnya dengan obat tersebut. Nah, mungkin supaya lebih mudah, kita bisa lihat ini contoh hasil yang akan diperoleh oleh pasien yang melakukan tes oncotrace, ya. Jadi nanti akan dilihat di sini, di paling atas ada yang namanya CT count yang terisolasi. 3,3 sel dari 7,5 cc darah dengan standar deviasi 0,3 sel. Nah, jadi ini akan terdeteksi artinya pasien ini di darahnya ketemu CTC-nya. Ya, kalau pasien yang sehat, beberapa pasien kami juga mereka screening ya. Jadi ada pasien sehat, mereka periksa oncotrace atau yang tadi ada benjolan tetapi kemungkinan biasanya jinak ya. Diperiksakan hasilnya zero, di hasilnya nol. Ya, kalau hasilnya nol berarti saat ini tidak ditemukan ya. Nah, tetapi kalau misalnya ditemukan seperti kasus ini, berarti dia ada sel tumor yang berasal dari organ manapun, tapi saat ini terdeteksi di darah. Nah, kalau sudah terdeteksi, nanti mereka akan muncul yang namanya marker atau penanda ya. Jadi penanda-penanda ini adalah penanda protein yang ada di permukaan sel tumornya tadi. Nah, penanda-penanda ini bisa menunjukkan apa sih? Yang pertama ini bisa menunjukkan sumbernya dari mana. Ya, misalkan kalau misalkan dia kanker darah atau sumbernya dari hematologic origin, itu marker-marker yang di atas ini biasanya akan positif. Nah, itu berarti sumbernya dari darah atau kanker darah ya, leukemia dan sebagainya macamnya. Nah, tetapi kalau tumor padat, tumor solid dari organ, nah itu biasanya nanti akan positif di bawah. Ya, biasanya ada kita punya nanti ada penandanya. Ini kita bisa lihat marker ini sumbernya dari mana. Yang paling sering kita cek misalnya ini ada beberapa yang spesifik ya, kayak melanoma, sarkoma, breast cancer, prostat, ginjal, renal karsinoma. Ini semua mereka punya penanda yang spesifik. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu untuk 6 jenis kanker ini, contohnya kasus ini adalah kasus breast. Kenapa? Karena MUC1 itu ini positif. Ya, kalau dilihat di sini MUC1 itu adalah breast cancer antigen. Jadi kalau untuk ada ketemunya memang di darah, tetapi kemungkinan sumbernya dari payudara yang sudah menyebar. Seperti itu. Dan yang kedua, ada juga yang kita lihat tadi yang namanya tumor stem cell marker. Tumor stem cell marker ini ada 5 ya, CD44, SOP33, SOX2, OC4, dan NANOC. Ya. Dari 5 ini menunjukkan seberapa sifatnya seperti biangnya ya, seperti stem cell-nya, seberapa agresif dan resisten dari si sel tumor tadi. Nah, itu kita bisa lihat. Semakin baik yang positif dari kelima stem cell marker ini, berarti artinya dia lebih sifatnya lebih ganas, lebih agresif, dan lebih sulit untuk dibasmi si sel tumornya. Nah, itulah yang bisa kita lihat dokter-dokter dan Bapak Ibu dari Oncotrace ya. Jadi kita bisa lihat ada CTC-nya berapa, sumbernya kurang lebih sifat selnya dari mana, dan juga seperti apa sifat agresivitasnya dari sel tumor tersebut. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua itu onconomic. Untuk onconomic itu pemeriksaannya adalah lanjutan dari apa yang sudah diperiksakan di Oncotrace. Jadi sel darah tadi sudah ketemu ya, kita udah dapat nih ada sel tumornya ya, sel CTC-nya. Oleh RGCC, CTC tadi nanti akan di culture, diperbanyak. Setelah diperbanyak akan dilakukan studi ekspresi
diperiksa gennya, jadi gen-gen terkait cancer akan dicek, dan kemudian akan diperiksa chemosensitivity atau viability-nya, di mana sel culture yang tadi akan diperbanyak ya, diletakkan masing-masing dan tiap-tiap plate itu akan dites dengan berbagai macam obat-obatan. Nah, kita lihat selama seminggu nanti berapa banyak, berapa persentase sel cancer yang akan mengalami inhibisi atau mengalami kematian. Nah, nanti keluarlah hasil Onconomic Plus-nya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini contoh hasil Onconomic Plus, dan ini untuk kita lihat yang paling kiri atas, ini salah satu contoh untuk kemoterapi. Ini sebenarnya nggak cuma satu, tetapi totali ada 4 ya. Jadi lebih dari 50 sampai 60 obat kemo itu kita cek. Seperti kita bisa lihat di sini, ini ada contohnya, ini satu golongan yaitu alkylating agent. Golongan alkylating agent sendiri itu obatnya banyak, dari cisplatin sampai altretamin ya. Tetapi ternyata dari satu golongan yang sama ini, yang responnya tinggi di atas 80% itu yang kita sebut sebagai high sensitivity. Berarti dia sensitif banget dengan obat, contohnya di sini bendamustine. Maka untuk kasus ini, pasien ini walaupun mungkin sama-sama breast cancer ya, sama-sama breast cancer, sama-sama stadium 4, sama-sama jenis histopatologinya atau imunohistokimianya, tetapi ternyata tiap orang bisa bervariasi. Pasien ini ternyata bendamustine yang lebih bagus ya, karena dia efektivitasnya di atas 85%. Tapi untuk pasien lain mungkin bisa berbeda ya. Dan ini juga berlaku untuk golongan-golongan obat kemo yang lain ya. Nah, sedangkan yang dua lagi ini berbeda. Ini bukan kemo, tetapi ini yang mungkin kita sebut sebagai target terapi ya. Kalau untuk sebelah kanan ini monoclonal antibodies, mungkin kita pernah dengar imunoterapi untuk cancer ya. Di mana ini juga merupakan obat yang lebih targeted, lebih selektif, tetapi harganya biasanya jauh, ini harganya mahal banget ya, bisa ratusan juta untuk satu obat ya. Dan ini kita bisa cek apakah dengan pemberian target terapi yang udah mahal ya, ada efek sampingnya juga tetap ada ya. Apakah respon nggak sih sel tumor pasien tersebut? Nah, kita bisa lihat. Nah, khusus target terapi itu sensitivitasnya kita nilai di atas 5%. Jadi kalau dia punya hasil lebih dari 5%, berarti dia sebenarnya sudah punya benefit ya, sudah cukup sensitif untuk diberikan kepada pasien. Tetapi ada beberapa pasien yang biasanya dokter panel kami ya, dokter bedah onkologi, dia mau memberikan obat, dia cek dulu apakah obat tersebut punya efektivitas atau sensitivitas enggak gitu ya. Jadi jangan sampai sudah kita resepkan, sudah pasien sudah jalani terapi, ternyata sebenarnya hasil 0% kayak seperti ini. Ya ini 0% ini artinya semua diperiksakan. Tetapi memang tidak ada respon dari sel tumor pasien tersebut. Ya, jadi inilah yang bisa memberikan panduan yang lebih personalized bagi dokter-dokter onkologi atau dokter onkologi. Seperti itu. Eh, untuk dokter-dokter, Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan ya, atau masih terlalu cepat, atau ada yang ingin langsung kita diskusikan, bisa untuk raise hand ya, atau bertanya langsung. Silakan saja. Nah, sebenarnya selain dengan obat-obatan kemo atau target terapi, ada juga yang kita sebut sebagai sensitive natural substance atau suplemen ya. Jadi untuk pasien-pasien tertentu yang mereka mungkin tidak bisa lagi untuk kemo karena kondisi sudah paliatif, atau pasien-pasien yang memang sudah selesai semua terapi ya, sudah selesai kemo gitu ya, dibilang sudah clear, tetapi apa yang dong yang harus dilakukan supaya dia bisa tetap menjaga jangan sampai relapse dia punya cancer, ya kan? Nah, ADCC juga memeriksakan di Onconomic Plus ini adalah suplemen-suplemen atau misalnya kayak vitamin. Contohnya ascorbic acid. Ini kan vitamin C ya. Vitamin C itu ternyata punya efek yang namanya sitotoksik atau toksik terhadap si sel kansernya. Ya. Jadi selama pasien mungkin tidak bisa kemo atau pasien tidak mau kemo, maka kita bisa berikan vitamin C, vitamin ascorbic acid gitu ya. Atau mungkin suplemen yang lain kayak CoQ10, kurkumin atau turmeric. Ini mereka adalah kelas 3. Kalau kelas 3 itu inhibitor ya, jadi menghambat pertumbuhan, menghambat persinyalan, menghambat angiogenesis. Nah, semua suplemen yang di atas 5% itu mereka juga punya eh, benefit ya. Harapannya punya benefit yang bisa diberikan kepada pasien.
Nah, selain obat-obat kemo, target terapi, dan juga suplemen-suplemen yang bisa diberikan personalized kepada pasien, nah, RGCC juga akan memberikan hasil seperti ini. Ini adalah pemisahan gen-gen resisten dan juga gen-gen yang terkait cancer. Contohnya, ada 4 resistant factor yang diperiksa. Misalnya multi-drug resistant mutation, MDR, MRP. Ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan sel kanker pasien itu gampang resisten. Ya, jadi sama seperti kita harus hati-hati kalau kita memberikan antibiotik pada bakteri, ya, karena kalau pemberian tidak tepat, kita kasih obatnya yang eh, tidak maksimal dosisnya, ya, maka bakteri tersebut kan di kemudian hari bisa resisten ya dengan antibiotik. Nah, sebenarnya itu juga prinsip yang sama dengan kanker, karena kanker itu adalah suatu mutasi gen, selnya gampang bermutasi, pertumbuhannya juga sangat cepat, sehingga risiko terjadi resistensi itu juga sangat tinggi kalau kita tidak memilih obat yang tepat. Ya, misalnya tadi kita pilih obat yang persentase kemo, obat kemo yang cuma 30% misalnya. Artinya yang mati cuma 30%, sisanya 70% dia berisiko untuk membentuk kekebalan. Ya, karena itu nanti kita bisa lihat faktor resistensinya di sini, dan juga nanti total ada banyak gen yang diperiksakan. Ini kita bisa lihat gen-gen seperti kalau cukup terkenal ya kayak P53, kemudian P10, ya itu semua kita periksa di sini untuk faktor-faktor yang gen-gen berkaitan dengan angiogenesis, growth signal. Bahkan ada satu gen, satu kelompok gen yang kita sebut sebagai heat shock protein atau HSP. HSP ini bisa memprediksi apakah sel tumor pasien tersebut kira-kira sensitif tidak dengan pemberian terapi panas. Terapi panas itu bisa terapi hipertermi maupun radiasi ya. Radiasi kalau kita dengar sinar ya. Jadi kita bisa lihat kalau dia punya gen heat shock proteinnya positif, maka pasien tersebut sebenarnya tidak disarankan untuk tidak apa ya, dia punya resistensi, kemungkinan resistensi terhadap pemberian panas. Jadi kami sudah punya pasien waktu itu breast cancer yang metastasis ke tulang dan sudah rutin dilakukan radiasi ya, sampai gosong ya, radiasi, radiasi, radiasi. Tapi ternyata ketika kita cek eh, sel tumornya itu dia kebal sama pemberian panas sama radioterapi. Ya di sini jawabannya resisten. Ya jadi sayang-sayang juga ya pasien ada efek sampingnya, tetapi ternyata untuk kasus tersebut kurang sensitif ya untuk pemberian radiasi atau terapi panas. Ya, itu kita bisa lihat di hasil Onconomic Plus. Jadi overall untuk pemeriksaan Onconomic Plus ini kita bisa lihat obat-obatannya, obat kemo maupun obat suplemen ya, natural substance. Kita lihat ekspresi gen-gennya ya, gen-gen yang bermasalah di sel tumor itu apa saja. Total ada 53 obat kemo, 60 target terapi, 53 natural substance yang rutin akan diperiksakan otomatis ya, dan lebih dari 80 gen-gen terkait kanker juga akan diperiksakan. Ya, jadi sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Pemeriksaan total 19 halaman ya untuk Onconomic ini. Dan nanti kalau misalkan ada pasien yang memang berminat gitu ya untuk dilakukan pemberian natural substance atau suplemen-suplemen, nanti kita bisa bantu. Jadi tadi mungkin Dokter Rosa, kita ada Dokter Edi, mereka adalah Gerson practitioner yang certified ya, certified Gerson practitioner. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya apa itu terapi Gerson, nanti kita bisa share linknya. Jadi dari hasil RGCC ini ada kita dapat suplemen-suplemen yang sudah personalized untuk pasien tersebut ya. Dari sini nanti akan kita bantu, kita pilihkan kira-kira suplemen-suplemen yang mudah didapat, yang harganya juga lebih terjangkau ya. Dan juga kita akan bikin regimennya. Jadi bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kenapa? Karena tadi sel tumor dia bisa berisiko jadi resisten dan kita nggak mau itu ya, karena itu biasanya kan kita ganti-ganti obatnya. Jangan tadi cocok nih dengan vitamin C, yaudah kita kasih vitamin C selama-lamanya, tidak ya, takutnya itu terjadi resistensi. Karena itu nanti kita akan bantu, kita buatkan protokol untuk bulan pertama apa, bulan kedua nanti ganti lagi ya, bulan ketiga nanti ganti lagi, bulan keempat bisa dikembalikan ke bulan yang pertama ya, sampai 6 bulan. Kenapa? Karena setelah 6 bulan disarankan dilakukan pemeriksaan onkonomik ulang. Karena pola pengobatan hari ini dengan 6 bulan lagi ada kemungkinan sudah terjadi perubahan karena resistensi tadi ya. Jadi untuk oncotrace biasanya kita per 3 bulan disarankan diulang. Untuk onconomic plus kita sarankan diulang per 6 bulan.
Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan pertanyaannya ini sudah ada jurnalnya atau belum, sudah ada artikel ilmiahnya, ini sudah ada, bisa di website mereka. Ya, di beberapa referensi. Ini juga yang tadi akurasi mereka di atas 83 dan 86%. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi sebagai informasi juga tadi disampaikan Dr. Gianto bahwa nanti di bulan Oktober kita kan ada International eh, Cancer Conference ya di Indonesia itu di Bali. Dan untuk founder RGCC tadi Dr. Yohanis Papasitero juga akan menjadi speaker di sana karena ada undangan dari Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan personalized treatment cancer ya dengan menggunakan liquid biopsy ini ya. Jadi nanti akan semua onkolog kita nanti dari luar negeri dari semua ada di sana. Nanti juga mereka akan yang jadi speakernya salah satunya ya itu adalah founder dari RGCC. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu mungkin sebelumnya dari Dokter Rosa mungkin ada yang perlu ditambahkan dok. Mungkin dari saya semuanya sudah jelas dijelaskan oleh Dokter Setiadi. Jadi mungkin saya boleh tahu Dokter Gianto di sini berarti semua dokter yang di perusahaan untuk KPC atau ada di luar perusahaan, Dok? Ya, terima kasih Dokter Rosa. Jadi Mm-mm. ini saya tadi coba WA beberapa teman sejawat ya, dan beberapa mereka ikut join ya. Ya, Yang di Sanata, dokter spesialis patologi anatomi, Dokter Fatur Rahman ya. Ada Dokter Wahyu, spesialis bedah ya. Eh, dan juga ada beberapa sejawat kita yang lain dari ya, US ya. Karena ini hal yang baru, jadi mereka ingin mendapatkan insight terkait itu ya. Memang pada awalnya kita ingin mengadakan semacam webinar eh, join dengan dokter onkologi ya terkait dengan eh, ingin bekerja sama juga dengan ID supaya tapi itu mungkin next step ya. Jadi kali iya, ini kita ingin nah ini hal yang baru. Jadi saya sepanjang saya kuliah apa lulus kedokteran sampai sekarang itu belum tahu IRGCC ini. ya, Memang kita kurius ya. Ternyata seperti ini ya, seperti mikrobiologi, sensitif kultur gitu ya. Jadi memang saya rasa parannya. ya. Jadi gini dok, kalau misalnya memang dibutuhkan, karena kita kan akan melakukan peneliti, jadi hubungan kita tuh cukup dekat dengan Peraboy, dan mungkin juga Peraboy akan melakukan penelitian khususnya untuk breast cancer. Jadi kita akan melakukan penelitian bersama-sama dengan RGCC dan Peraboy. Jika memang perlu seminar atau apa, mungkin bisa saya sampaikan juga dengan Peraboy, karena data mereka untuk pasien-pasien yang sudah apa stage 4 ya, yang sudah resisten terus dikasih kemo-kemo atau targeted terapi itu sudah relapse terus, mereka biasanya eh, personalize terapinya. Jadi mereka akhirnya meminta supaya kenapa sih nih pasien kan tidak sesuai berarti dengan guideline, jadi resisten terus. Nah, jadi kita mereka tuh semua punya data. Jadi sebelum dilakukan onkonomik atau terapi onkonomik dan after pemberian onkonomik dari quality of life, dari rasa sakit, dari pain managementnya semuanya itu mereka biasanya punya pengalaman. Nah, jadi mereka datanya pasti lebih banyak kalau untuk spesialis bedah onkologi. Oh, Jadi kalau memang next step-nya ke arah ya, sana, ya, ya. kita akan minta bantuan eh, spesialis bedah onkologi dari Peraboy-nya. Mungkin dia bisa memberikan apa webinar atau seminar yang lebih komprehensif gitu loh dok. Karena dia memang sudah menggunakan mostly dari tahun 2022. Jadi data mereka sudah cukup banyak. Nah, terus ini kan kita kalau ada cancer treatment kan kita bisa yang saya tahu ya, ada beberapa menggunakan regimen-regimen merefer ke beberapa, misalnya National Cancer Institute atau di Indonesia ya, protokol lah itu yang ada. Ya kalau Kahom kan mereka memang pasti pakai NCCN atau ASCO ya dok.
Ya, ya, ya. Nah, jadi kita itu berkolaborasi biasanya dengan Kahom dan dengan spesialis bidang onkologi. Cuman kalau Kahom itu pasti untuk terapi awalnya, pasti mereka akan meminta guideline, pakai guideline mereka dulu. Ya, Jadi betul. kalau udah stage 4 dan harus paliatif, mereka kan sudah bilang bahwa ya kalau paliatif kan sudah tidak ada lagi yang mengharuskan mengikuti guideline, Ya, ya ya. kan? Jadi disitulah kita bisa RGCC diminta untuk memberikan rekomendasi yang mungkin saja di luar dari guideline. Karena sebenarnya ini sangat terbuka, Dok. Misalnya pasien sudah stage 4, kemudian resisten terus ya, dia sudah tidak, dia justru kalau ngelihat dari pattern, berarti kalau udah stage 4 kan harusnya obatnya bertambah mahal ya. Hmm. Ya kan, biasanya pakai target terapi atau udah masuk ke pembrolizumab. Nah, sedangkan kita untuk pemeriksaan onkonomik tadi, mungkin Dokter Setiadi bisa share. Nah, pembrolizumab itu dites kan, Dok. Kalau misalnya dia nol, ya buat apa diberikan? Karena obat ini sangat mahal. Jadi dokter-dokter itu mempunyai alternatif. Karena kan di sini yang diperiksa banyak berbagai regimen ya, Dok ya. Jadi kita punya satu kasus, dia udah stage 4, dia harusnya dikasih sudah mulai ke arah pembrolizumab, tapi karena pembrolizumabnya nol, tetapi dia gemcitabinnya dia 80%. Jadi akhirnya pasien ini dikasihnya gemcitabin, yang which is harganya murah banget. Oke. Ya, jadi di situ kita lihat bahwa di sini kita nggak melihat harga dan kita nggak melihat guideline, tetapi kita melihat personalized cancer pasien itu cocoknya dengan apa. Gitu, Oke. Dok. Ini di chat sepertinya ada yang bertanya dari Dokter Wahyu. Apakah ada jurnal atau penelitian perbandingan sensitivitas antara RGCC dan CA atau tumor lainnya untuk kepentingan screening cancer ya. Tadi kan ada beberapa reseptor ya kalau nggak salah yang dites, 5 kalau nggak salah ya. Kalau sensitif 10%, ya maka positif ada yang 5 gitu kan. Sensitivitasnya 86 atau 82 tadi spesifisitas. Mungkin bisa dijawab dulu mungkin pertanyaan dari Dr. Wahyu terkait komparasi penelitian antara tumor marker dengan RGCC ini. Dokter Setiadi mau jawab? Ya, jadi dok izin kalau misalnya untuk tumor marker yang tadi dipresenkan yang 83-86% itu dibandingkan dengan gold standar histopatologi ya dok ya dari tisu Oh, biopsi. oke. Ya, Ya, ya. jadi dari sekian pasien yang sudah terdiagnosis dari tisu biopsi dibandingkan dengan yang CTC-nya positif pada pemeriksaan liquid biopsi. Ya, jadi barulah diperoleh 83 dan 86% sensitivity dan specificity ya. Jadi angkanya kurang lebih di situ. Termasuk kan berarti untuk kita bisa tahu berapa false positif dan false negatifnya dok ya izin. Tapi kalau tumor Hmm. marker sepertinya belum ada ya dok terus saya. Oh, boleh. Ya, cuman kalau yang kita tahu sih itu kan yang kita tahu ya, Dok. Jadi kita punya beberapa pasien yang memang CA-nya misalnya tinggi, which is dokter-dokter onkologi justru mau mengetahui karena CA tinggi kan belum tentu cancer juga, karena itu kan screening awal. Jadi untuk case-case tertentu ada kita menemukan yang CA-nya tinggi, terus kita lakukan CTC, kita periksa oncotrace, CTC-nya 0. Kemudian dia terapi, banyak antioksidan, istirahat. Nah, itu CA-nya turun lagi. Jadi mungkin itu juga menjadi memang si trigger awal. After that, ini justru CTC ini untuk membandingkan lagi jika ada screening di depan yang memang mencurigakan, dok. Karena kalau CTC kan prinsipnya satu sel dari 25 ml whole blood pun dia sudah bisa detect. Ya. Cuman ya Silakan. memang dari harganya kan jauh ya dok. Kalau Ya, dengan tumor marker biasa. ya, ya. Saya ada pengalaman tuh pasien kami yang dirujuk ya neuroblastoma anak. Eh, ada
ini tumornya signifikan gitu, kemudian dilakukan modalitas kemoterapi ya, itu mengecil sampai ini bagus gitu. Kemudian pada cycle yang terakhir, setelah cycle terakhir beberapa bulan kemudian relapse lagi, kemudian diulangi cycle-nya yang sudah diberikan itu, tetapi tidak berefek ya. Ini mungkin gambaran dari resisten itu ya. Iya dok. Nah, dan terus menerus tumornya mendevelop dan Ya, regimennya akhirnya diganti, tapi ya juga tidak bisa ini. iya. Justru sebenarnya kami kan banyak sharing dengan spesialis bedah onkologi ya dok, dan biasanya itu yang sudah doktor itu pun mereka memberikan juga masukan bahwa dari pengalaman-pengalaman mereka, ya mereka begitu eh, kena kasus yang resisten, memang sebenarnya kan yang kasihan pasiennya ya. Sudah diganti obatnya, bukannya udah dapat efek sampingnya yang parah, misalnya ya kan dia udah mual-mual, muntah, rambut juga udah rontok. Terus dia tiba-tiba bukannya membaik, tetapi malah relapse, bertambah. Jadi sebenarnya di sini adalah tempat di mana dokter dan pasien itu berkolaborasi karena biar pasien pun tahu sebenarnya eh, apa progresivitas atau jenis eh, kanker yang dia hadapi itu seperti apa dan seperti apa yang alternatif yang diberikan. Which is gini dok, kalau case di onkonomi kan tidak melulu hanya obat-obatan kemoterapi. Tetapi pasien itu bisa punya pilihan untuk memperbaiki gaya hidup dia. Karena misalnya dia akan periksa insulin growth factor-nya, IGF-nya. Misalnya IGF-nya tinggi, berarti kan dia benar-benar jenis kansernya itu sangat sensitif dengan gula. Jadi dia benar-benar harus mengatur pola makannya. Kemudian misalnya dia harus disuruh radioterapi sama si dokternya, karena kan misalnya pattern-nya harus radioterapi. Tapi kami punya pasien juga dok, dia radioterapinya tidak sensitif. Jadi ya setelah dia radioterapi, malahan kankernya itu malah bukannya mengecil tetapi makin besar. Jadi ini menjadi salah satu pattern di mana dokter-dokter pun bisa mengetahui mana yang urgent dan mana yang memang tidak sesuai dengan konvensional treatment yang ada, bisa menjadi alternatif lah. Nah, kemudian kan obat-obatan seperti kurkumin, turmeric, itu kan sebenarnya makanan, ada semuanya ada di dalam makanan ya dok. Nah, jadi dia pun bisa memanage makanan apa yang dia bisa konsumsi untuk membantu badannya. Karena kalau kita tahu kayak ascorbic acid, dia kan akan membunuh sel kankernya, tetapi dia akan merejuvenate sel-sel yang baik. Kalau kemoterapi kan dia akan membunuh sel kanker dan membunuh sel sehat. Jadi di sini si pasien itu kita edukasi bagaimana dia cara memanage supaya dari makanan, dari gaya hidup semuanya itu bisa dia membantu untuk fight cancernya. Jadi misalnya kayak kita juga periksa yang namanya COX-2. COX-2 itu kan berarti inflamasi dia tinggi ya. Setiap kali inflamasi dia naik berarti si sel kankernya itu dia growth, dia akan bereplikasi. Jadi pasien ini akan kita rekomendasikan, artinya dia harus tidur cukup, istirahat cukup. Ya walaupun itu Ya. semua konsep yang standar ya, tetapi mungkin untuk pasien ini dia harus, karena kalau enggak dia akan lebih parah lagi. Seperti itu dok. Dan Kalau ini kalau ya lanjut lanjut dok lanjut. ya, dan kalau misalnya ini kan hard third ya, hard third itu immortalization kalau untuk case ini. Berarti memang sel kankernya itu sangat susah dibunuh. Nah, kalau sel kankernya susah dibunuh dan ini GST-nya kan glutathione S transferasenya itu tinggi. Berarti dia memang si pasien ini punya apa? Punya kapasitas untuk immortalisasi dan self repair-nya dia itu sangat tinggi. Jadi apapun obat yang kita kasih ke si pasiennya, kalau tidak tepat, dia ya nggak akan efek karena dia punya punya kemampuan untuk self repair dan immortalitas. Jadi nggak kita bunuh pun emang susah mati gitu loh.
Jadi jenis-jenis cancer yang ini kalau sampai si dokter yang memberikan terapi sudah tahu si cancer jenis apa, dia bisa lebih kasih terapi yang lebih tepat dan lebih progresif gitu loh dok. Dan mungkin juga dijaga makannya, dijaga ininya, pola hidupnya. Jadi, nah sedangkan pola hidup kan nggak bisa diatur 100% oleh dokter. Tetapi kalau kita membaca sama-sama, si pasien pun sudah mengerti bahwa pola hidup dia itu akan mempengaruhi prognosis dia, gitu loh. Demikian, dok. Oke. Ya. Ya, terima kasih sekali Dokter Rosa. Untuk pengambilan sampel sendiri teknikalnya gimana ya? Apakah pasiennya harus puasa atau harus datang ke Jakarta atau bagaimana? Kalau di sini kota besarnya di mana, dok? Berarti yang paling dekat Balikpapan. Balikpapan, Samarinda ada. Jadi Prodia ya? enggak, dok. Jadi Hmm. gini, sebenarnya Prodia kita sudah kerjasama, tapi enggak setiap Prodia itu juga bisa. Nah, konsepnya sih adalah bahwa setiap yang pasien yang mau pemeriksaan RGCC, kita pasti akan kirimkan kitnya ini dari Jakarta, dok. Gitu. Hmm. Nah, jadi mungkin kalau misalnya KPC punya kayak klinik, tapi di kota besar ya dok, itu pun bisa kita bantu untuk ini kan cuman konsepnya ambil darah dok. Nanti dari tim klinik KPC sendiri bisa ambil darahnya, kita ajarkan, karena kan sebenarnya 3 cc pertama harus dibuang ini yang ditabung ungu. Kemudian setelah itu diambil lagi whole blood biasa kok ambil, karena ini kan bervakum. Nah, itu 30 cc. Setelah itu nanti tinggal kita akan koordinasi dengan DHL, dok. DHL yang akan pick up. Kalau itu termasuk dalam areanya DHL. Jadi kami nanti yang akan siapkan RW bill, semuanya itu kita akan siapkan. Nanti tinggal tim dari DHL yang akan datang ke klinik untuk pick up. Tapi kita harus make sure dulu ya dok, klinik yang di pick up itu adalah areanya penjemputan DHL. Gitu dok. Ini pakai packaging khusus, Kak? Iya, nanti kami akan kasih dok ini kotaknya. Kami akan drop di tempat KPC misalnya ya. Sudah semuanya, sampai alkohol swabnya, sampel semua itu pun sampai needle, holder, itu semua kami berikan dok. Di dalamnya pun ada kayak ice pack-nya sama tempat yang buat taruh botolnya supaya dia nggak goyang-goyang. Itu semua ada. Jadi benar-benar nanti biasanya sih kalau untuk pertama mungkin tim kami akan bikin satu sesi, mungkin Zoom ya dok. Nanti dikasih tahu tuh cara ngambil darahnya, cara packingnya atau bagaimana. Nanti kita pasti ada sesi trainingnya. Dan ini pemeriksaannya full package berarti ya? Iya. Oke. Semua tes tadi dilakukan ya, 19 lembar halaman tadi ya? Ya, kalau onconomic. Jadi biasanya dok, kalau pasien belum terdeteksi cancer, misalnya ada benjolan, tetapi benjolannya sudah suspek banget lah ya, mencurigakan. Misalnya, biasanya kan kalau yang gampang itu kan di area payudara ya, dia sudah kelihatan banget tuh. Ada ulkus atau apa, atau mungkin basi jendolan kecil, tetapi kalau orang Indonesia, orang kita kan percayanya kalau tumor jangan diapa-apain, kalau ditusuk nanti tadinya nggak kenapa-napa jadi menyebar. Jadi kita untuk psikologisnya juga kita pasti akan sarankan ya udah kalau nggak mau dibiopsi di tumornya, kita biopsi dengan liquid biopsi. At least itu untuk pertama yang menenangkan dia. Jadi biasanya pasien mau tuh. Nah, kalau untuk yang pertama, kalau misalnya ada pertimbangan biaya dan yang diperlukan dulu, biasanya kita akan rekomendasikan oncotrace. Tetapi jika memang pasien ini sudah terdiagnosa, sudah stage 4, misalnya ya dok, cuman relapse terus, ya dia kalau misalnya nggak mau periksa oncotrace pun nggak apa-apa, karena kan mungkin dia mau lebih ke arah ganti obatnya. Ya udah dia berarti pemeriksaannya onconomic dulu. Tapi kalau budgetnya masih ada, dia bisa juga periksa oncotrace-nya karena biar kita tahu apakah sel-sel stem cell markernya yang memang itu adalah yang susah dibunuh ya. Even oleh kemoterapi itu kan kalau stem cell markernya dia terlalu tinggi. Nah, itu yang kita harus bandingkan before dan after terapi. Jadi kalau kita mau tahu keberhasilan suatu terapi, yang kita bandingkan bukan hanya CTC, tetapi dari stem cell markernya pun kita harus bandingkan before dan afternya.
Itu Oke. keberhasilannya dok. Karena kalau enggak CTC-nya turun. Tapi setelah 6 bulan karena stem cell marker kan yang beranak ya. CTC kan anak-anaknya. Stem cell marker kan inangnya. Kalau inangnya nggak dibunuh, ya percuma dalam berapa lama ya CTC-nya akan naik lagi. Gitu dok. Oke. Bisa nggak kalau misalnya tadi ada screening, ada tes dan onkonomik ya kan? Iya, Kalau misalnya gini, saya maunya screening aja gitu. Kemudian, oncotrace aja. tapi dengan tanda kutip supaya nggak 2 kali ambil darah. Ketika onkotres positif bisa langsung onkonomik gitu bisa ya? Ya, jadi kalau kayak begitu kita pesannya 2 dok. Langsung 2. Oncotrace dan onkonomik. Oh, Jika oncotrace-nya negatif, uang onkonomiknya dikembalikan. oh gitu. Ya, Ya, jadi mereka clear apa ya, ya, maksudnya ya, ya. tidak menagihkan sesuatu yang Ya, tidak ya, dia ya. lakukan. Betul, 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 betul. Tapi memang step-stepnya dia onkotres dulu, cycle gitu, kemudian baru onkonomik gitu ya. Ya, karena untuk yang health kita anggapnya yang belum terdiagnosa, Dok. Kalau Hmm. belum terdiagnosa kan berarti harus oncotrace dulu baru onkonomik. Oh, Tapi kalau diagnosanya sudah tegak, ya kita berani juga kan kita harus di dalam portal itu kita pasti harus masukkan diagnosa, Dok. Diagnosanya apa, terus stage-nya berapa. Tapi kalau misalnya oncotrace-nya belum ada, onkonomiknya juga belum ada, dan diagnosanya belum ada, biasanya nanti dokter Setiadi juga akan mengisikan suspek. Ada LAM atau apa gitu loh. Gitu dok. oke. Kemudian kalau misalnya ya, pemeriksaan ini budgetnya berapa sih? Mohon maaf ya, saya tanya boleh ya? Dokter Setriadi mungkin kalau boleh tahu budgetnya berapa ya pemeriksaan ini? Oh. Kita bisa sih share, tapi ini berarti semuanya KPC ya dok ya. Karena ini yang langsung ke kita dok. Kalau sudah ke apa provider atau rumah sakit provider, mungkin harganya sudah berbeda lebih tinggi. Atau nanti diberikan secara langsung ke dokter Gianto Ya, aja ya. terpisah aja, dua usah. Ah, boleh? Terpisah aja, terpisah nanti. Oh ya, baik. Ya. Baik. Oke, silahkan dokter yang lain dari Internasional SOS. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini kesempatan untuk memperkaya wawasan ya. Mungkin juga salah satu lompatan dalam teknologi ataupun modalitas treatment cancer ya. Baik, terima kasih Dokter Gianto. Izin Dokter Setiadi, Dokter Margaret, saya Dokter Maria dari International SOS Klinik PTKPC. Mungkin sedikit saya mau menanyakan, tadi mungkin teknisnya sudah clear bahwa ini berarti samplingnya darah ya, Iya. sampling darah. Nah, kalau dia sudah ada tumornya, begitu tetap bisa juga kah langsung ke masanya? Jadi kita kan biopsinya nggak di masanya dok. Kita biopsinya di darah. Kita jadi mengambil CTC, jadi circulating tumor cell Ya, yang beredar di perifer. Itu yang kita angkat. oke. Kita tangkap di situ. Artinya kalau kita berasumsi bahwa case-nya sudah mengalami metastasis berarti ya? Bukan metastasis dok. Semua cancer itu kita anggap sudah ada CTC. Berarti semua sel itu sudah beredar di darah. Tetapi belum tentu belum metastasis. Kenapa? Karena dia mungkin keadaan umumnya masih bagus. Jadi si imunitas tubuhnya masih bisa mengeliminate CTC yang jalan-jalan di darah itu loh dok, di perifernya. Tapi kalau misalnya keadaan umumnya rendah dan memang dan CTC-nya itu memang juga sudah
kuat ya, jadi susah mati lah, apoptosisnya tuh susah atau bagaimana. Nah mereka itu kan baru melakukan metastasis di tempat organ yang lain. Jadi yang kita tangkap bukan hanya cancer yang bermetastasis dok, tetapi semua cancer, karena konsepnya adalah semua cancer pasti detach dari sel primernya. Oke, karena maksud saya kalau konsepnya seperti ini berarti kan sebenarnya untuk semua jenis massa berarti ya. Iya, Baik entah nanti taunya itu jinak atau iya, memang ganas tapi iya, belum bermetastasis yang seperti betul, itu. betul. Eh, Karena di sini memang early detection dok. Oke, Eh, apa original source-nya nanti bisa diketahui? Bisa, tapi enggak seluruhnya. Jadi Dokter Setiadi bisa kasih, mungkin dijelaskan. Ini ada namanya Oncotrace dok. Dari sini, nah di depannya, tolong jelasin aja Seth. Ya, dok. Jadi izin memang nanti yang terdeteksi adalah yang kita bilang keganasan ya dok ya. Tapi kalau misalnya dia memang jinak, biasanya sih kasusnya di sini nol ya dok ya. Di sini itu berarti kemungkinan besar sumbernya jinak. Tumor yang ditemukan ya benjolannya itu jinak. Tapi kalau misalnya Sorry, maaf, ya, ini maksudnya 0 di CTC count-nya, yang iya betul. circulating-nya 0. Ya, Ya, berarti Berarti tidak tidak ada ada dong di ditemukan darah. sel kanker. iya begitu dok. Kita semuanya tetap ada ambang batas dok, tetapi undetectable namanya. Karena kan dia tidak, kalau sampai dia di bawah ambang batas, mungkin kita kan ngomongnya undetectable. Gitu loh. Tapi kalau karena kita kan sensitif banget tuh, satu sel dari 20 ml whole blood atau 1,3 dari 10 juta white blood cell, itu kita bisa mendeteksi CTC sesensitif itu gitu loh. Nah, kalau misalnya dari ambang batasnya itu pun dia di bawah itu lagi, jadi bibitnya masih terlalu kecil, itu kita sebutnya undetectable. Jadi kalau undetectable itu kita akan ngomong CTC-nya itu sama dengan 0. Tapi kita akan rekomendasikan 6 bulan lagi dia cek lagi. Just in case memang CTC-nya itu bertambah sampai kita bisa mendetek. Seperti itu dok. Nah kalau CTC-nya sudah ada, nah seperti pasien ini, dia pasien breast cancer dok. Dia CTC-nya 3,3. Ya, nah kemudian kita akan lihat, kita tahu dia breast cancer dari mana, ya kan? Kita akan melihat di marker sebelahnya dok. Kadang-kadang ada pasien yang punya 2 juga sel kanker. Kita periksanya hematological origin dan non-hematological origin. Kalau hematological origin kan berarti dia sel kanker darah ya dok. Kalau non-hematological ini kalau kita lihat EpCAM-nya dan Panceka, ini kan untuk solid tumor marker. Biasanya mereka itu solid tumor. Nah, untuk melihat apakah dia selnya dari mana, ya kan? Kita lihat nih FHL mute ini biasanya marker untuk ginjal. PSMA itu marker untuk prostat. CMET itu marker untuk breast. MUC1 itu marker untuk breast. Nah, itu nanti semuanya ada di belakang. Kalau CMET sampai positif itu berarti untuk metastasis, kemampuan untuk bermetastasisnya juga makin sangat tinggi. Itu dok. Jadi kalau biasanya yang pasien-pasien sudah ada benjolan di payudaranya, itu biasanya kalau apalagi dia sudah ditunjang dengan USG yang sudah ada kalsifikasi di payudaranya. Kita pasti akan menyarankan dia Oncotrace dan dia biasanya kita akan langsung lihat MUC1-nya positif atau enggak. Nah, itu biasanya MUC1-nya mereka sudah positif kalau USG-nya itu sometimes sudah ada benjolan kecil dan USG-nya sudah kalsifikasi, dok. Nah, setelah itu kita tetap karena dia belum tissue biopsi, baru liquid biopsi kan sekarang berartinya. Nanti kita akan rekomendasikan, oke Bu, liquid biopsi ini kemungkinan Ibu menderita breast cancer, kita rekomendasikan untuk ke spesialis bedah onkologi untuk lanjut untuk biopsi, dok. Tapi artinya, maksud saya ini nih, tadi kan ada yang 2 tuh yang positif, begitu. Kita menentukan dia, artinya ini dua-duanya Enggak, kita breast periksa cancer. semuanya, dok. Kita periksa Iya, semuanya. betul. Mana yang positif, itu yang menjadi perhatian kita, dok.
Oke, ini kan nih beberapa nih yang positif. Nah, kalau ini apa nih jadinya? Kalau ini untuk lihat pasien ini ya, Ya, dia MUC1-nya positif dok, berarti dia breast cancer. oke. Nah, kalau EpCam itu kan berarti solid tumor dok, solid tumor. Panceka juga solid tumor. EpCam juga. Ini adalah marker untuk menyatakan bahwa ini bukan hematological, tetapi ini adalah solid tumor. Gitu dok. Berarti breast cancer. Tapi dia breast cancer, karena breast cancer penandanya cuma MUC1. Nah, untuk CD133, CD44, Nanox, Oxox, ini adalah marker untuk stem cell markernya. Jadi, pasien ini dia punya stem cell marker. Stem cell marker itu artinya dia inangnya. CTC itu adalah anak-anak dari stem cell markernya. Jadi kita akan melihat melihat suatu keberhasilan terapi, kita tidak hanya melihat CTC dok, kita akan melihat stem cell markernya pun harusnya turun. Jadi ini marker yang akan kita review untuk keberhasilan suatu terapi berhasil atau enggak. Karena kalau CD133, CD44, Nanox, Oxox-nya ini tetap tinggi, pasti dia akan relapse lebih cepat. Atau dia akan resisten lebih cepat juga. Jadi ini kita bisa memprediktif kita harus progresifnya seberapa progresif untuk menterapi si pasien ini. Oke, berarti untuk satu diagnosa itu bisa beberapa marker yang terdeteksi begitu ya? Jadi gini dok, untuk Oncotrace kita melihat profil dari suatu sel kanker. Jadi kita melihat profilingnya. Kita harus terapinya seperti apa. Kalau untuk melihat jenisnya, primary-nya dari mana, kita hanya perlu lihat dari satu, kayak untuk breast, kita cuma lihat MUC1-nya aja dok. Sisanya karakteristik dari sel kanker itu yang kita mau review. C133, 44, Nanox, Oxox ini kan karakteristik dari si sel kanker dok. Kalau dia positifnya ini tinggi 100%, artinya ini kankernya sangat susah dibunuh. Jadi itu hanya karakteristik, bukan memberitahu jenis kanker apa. Kalau untuk pasien ini ya cuma MUC1, kecuali ya dia ada dua, misalnya dia menderita dua kanker, misalnya MUC1 dan FHL mute, berarti dia menderita dua solid tumor yang berbeda, gitu. Berarti dia kena renal karsinoma, dia kena breast cancer. Atau kalau misalnya untuk hematological originnya juga positif, berarti dia ada 3 kansernya. Gitu dok. Oke, berarti yang membedakannya dengan tumor marker yang reguler saat ini dilakukan adalah karena dia meriksa sekaligus begitu ya? Dan juga dilanjut dengan pemeriksaan untuk ininya ya? Yang diperiksa di sini adalah mRNA dok. mRNA dari sel cancer. Jadi sel cancernya itu kita isolate, kita ambil CTC-nya. Gitu. Dan kita cek mRNA-nya. Kalau untuk kita mau tahu obat kan pasti kita teteskan dengan mRNA-nya. Jadi konsepnya berbeda dok. Kalau tumor marker itu kayaknya antigen kan. Dia karsinoma antigen. Jadi itu yang beda. Baik. Cuman kan ya ini kan bertambah berkembangnya suatu molekular onkologi dok. Jadi ini kita lebih ke arah yang bagaimana potensi mutasi yang kita ketahui. Karena CTC ini kan sangat berpotensi untuk bermetastasis, itu aja. Oke, hasilnya berapa lama? 14 hari kerja dok. Jadi Oh, biasanya gini, beberapa pasien kita yang ke dokter spesialis bedah onkologi, karena konsep dari pengambilan darah ini kita harus 28 hari kalau sampai terjadi operasi ya, kita harus tunggu 28 hari, pause. Baru kita boleh ambil darah. Karena kalau enggak kita ngambil selnya itu enggak akurat. Pemeriksaan selnya. Jadi kita akan menghitung timeline-nya, dok.
Jadi kalau misalnya dia ada rencana untuk surgery, artinya 1 hari sebelum dia melakukan surgery kita ambil darah dulu dok. Nanti jadi setelah kita kan keluarin hasil 14 hari. Jadi setelah keluar hasilnya, si dokter spesialis bedah onkologi dia akan melihat, oke, hasil onkonomiknya kan udah keluar. Jadi mereka bisa tahu langsung memberikan terapi yang sensitif untuk si pasien itu. Jadi kemoterapinya langsung mengikuti hasil onkonomik dok. Jadi dia tidak menggunakan yang sesuai guideline dulu, karena kan ya kalau misalnya ada juga yang memang sesuai guideline dan sensitif juga untuk pasien ada. Tetapi ada juga yang guideline-nya apa, tetapi pasien itu sebenarnya sensitif dengan yang mana. At least itu bisa di-review oleh si dokter onkologi, termasuk efek samping dari obat-obat yang akan dipilih. Artinya kalau sekaligus periksa, misalnya kita udah tahu ini case-nya case cancer, lalu kita periksakan dua-duanya nih langsung sekaligus. Onkotres Harinya onkonomik itu langsung sekaligus dua-duanya 14 hari, besar ya, ya. bukan menunggu dulu Enggak. 14 hari yang ini baru lanjut lagi 14 Enggak bukan dok, ya. langsung. Kalau tadi kata dokter Gianto kan kalau misalnya langsung supaya nggak ngambil darah 2 kali, ya udah. Jadi pada saat kita ambil darah, kita udah melihat sampelnya itu cukup, mililiternya itu cukup untuk pemeriksaan onkotres dan onkonomik. Tapi kalau misalnya sampai di lab ternyata onkotrace-nya 0, CTC-nya ya dia tidak lanjut ke onkonomik. Uang yang kita sudah bayarkan untuk onkonomik akan dikembalikan dok. Oke, kalau mikrobiologi kan kita pemeriksaannya lama karena menunggu bakterinya atau Dibiakin. kumannya itu pembiakan. Nah, kalau ini lamanya karena prosesnya untuk konfirmasinya atau bagaimana? Darah ini semua nggak kita yang proses dok. Semua darah ini kita kirim ke Yunani dok. Jadi untuk travel aja dia sekitar 4-5 hari di di Yunani. Terus kan mereka akan QC. Nah, tapi mereka kan labnya canggih sekali ya dok. Jadi mereka itu akan melakukan coba dibuka deh Set. Ya. Ini semua tuh akan diisolate, habis diisolate diletakkan pada masing-masing dikultur dok, tetap diekspansi dari sel-sel itu. Kemudian melakukan studi ekspresi gen dan ekspresi protein. Nah, dari studi sudah keluar ekspresi proteinnya, dia baru disensitisasi dengan zat-zat obat. Kemudian dilihat dengan chemosensitivity-nya, viability-nya. Nah, dari seluruh ini nanti akan keluar hasil onkonomik yang akan menjadi panduan yang bisa digunakan dalam 6 bulan, dok. Karena kita bilang setelah 6 bulan lagi dia harus cek onkonomik lagi. Karena belum tentu onkonomik yang pertama si pasien masih cocok dengan onkonomik yang sebelumnya. Karena biasanya after 6 bulan itu sudah berubah lagi. Tadinya sensitif bisa jadi enggak. Oke, baik. Nah, kalau si onkonomik ini kan tadi ada pemeriksaannya untuk obat A, B, C, D begitu. Iya, Tapi kan kita sama-sama tahu di Indonesia tuh obatnya kan terbatas juga. Maksud betul. saya seringkali ya kita dapat nih hasil ini seharusnya sensitif dengan obat A, tetapi obat A itu enggak ada di Indonesia kan hasilnya. Karena variabilitasnya itu sangat banyak, dok. Kita coba deh, Set. Ada gak? Variabilitasnya itu sangat banyak, dok. Jadi biasanya sih tetap aja ditemukan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, Karena tapi kadang ngapain ya kita periksa padahal nggak ada gitu di. ada dok, ada. Tapi biasanya justru itu obat-obatannya yang mohon maaf ya dok, itu yang murah. Jadi stage 4, yang stage 4 nggak melulu harus yang ratusan juta yang golongan pembrolizumab begitu, enggak. Kita banyak justru pasien yang stage 4 udah paliatif, dia cocoknya dengan gemcitabine. Gemcitabine cuma 8 juta, dok. Jadi itu menjadi pilihan dari dokter, tapi dokter itu nggak seperti tebak-tebak ya, dok. Dia lihat semua data. Ini ibaratnya ini ya, return of investment-nya ya mungkin ya. Ya. Nah, jadi kita itu yang merefer ke kita salah satunya itu adalah
Darmais pun sudah kerjasama dok sama kita. Jadi dokter-dokter Darmais itu biasanya juga merefer untuk pemeriksaan MRCCC. Kalau dokter Sonar, dokter Walta, mereka sudah banyak tuh kasus penelitiannya. Dok, mungkin sambil tadi yang soal pengiriman, Dok, untuk sama keluar hasil ya, Dok ya. Jadi tadi kita pengiriman ke sana itu 4 sampai 5 hari ya, Dok ya. Jadi itu dan tadi Dokter Rosa sudah sampaikan kalau QC-nya lolos itu baru mulai dihitung 10 sampai 14 harinya dari penerimaan di sana. Jadi itu di luar dari biaya pengiriman sampel. Jadi totali biasanya 2 sampai 3 minggu hasilnya nanti kita kirimkan secara soft copy. Seperti itu, Dok. Jadi memang itu perlu kita jelaskan karena tadi kita punya batas waktu ya. Jadi sebelum pasien mau kemo atau apa kita ada waktu yang perlu dipersiapkan. Jadi semuanya by appointment nanti kita bisa jadwalkan. Dan ini mungkin ya, Dok ya, contoh obat kemonya ya. Ya, ini ada 20 lembar dok, nanti reportnya dapat. Kalau pasien beli Onconomic Plus ya. Nah, ini nanti semua lembar-lembar ini akan diberikan ini semua satu bundle ini biasanya kita akan kirimkan by email juga ke dokter yang merefer dan pasien. Kita akan bikin juga hard copy-nya. Kalau misalnya rujukan dari KPC berarti kan nanti kita kirim ke KPC. Tuh. Nanti silakan Setia ini dijelaskan. Ya, sebenarnya ini sama dok, tapi kalau bisa dilihat sebenarnya obat-obatnya ini banyak yang sudah standar ya dok ya, kayak golongan alkylating agent, cisplatin, carboplatin pasti ada semua di kita. Inhibitor topoisomerase juga ini semua ada, doxorubicin, epirubisin, Mostly sih di Jakarta semua ada dok ini. paclitaxel, docetaxel, ya mungkin disesuaikan juga. Dan sekali lagi dok, ini sebenarnya panduan kita berikan kepada klinisi. Karena tetap nanti yang akan meresepkan dan melihat menentukan regimennya tetap adalah klinisi. Karena kami sebagai penunjang kita hanya melihat respon sel ya, jadi sel dengan obat. Nah, tetapi kalau misalkan klinisi kan melihatnya whole patient ya. Jadi melihat kondisi pasien, bagaimana fungsi liver, fungsi ginjal dan lain-lainnya, nanti beliau yang akan menentukan regimen yang paling tepat. Nah, tapi ini perlu menjadi data tambahan untuk beliau menentukan regimennya. Ya, contoh dok, misalnya ada 2 regimen sama-sama 80%, ya kan? Nah, dokter itu bisa memilih 80% satu efek sampingnya tinggi misalnya. Yang 80% kedua, regimen kedua 80% juga ya kan, tapi efek sampingnya lebih rendah. Nah, si dokter bisa memilih yang efek sampingnya lebih kecil gitu loh, Dok. Selama menunggu hasilnya ada, berarti maksudnya rekomendasinya apakah sudah ditutup dengan yang textbook begitu, treatment sesuai ini? Kita kembalikan ke dokter yang Kondisinya merawat, ya. Dok. Kadang-kadang tuh kalau dari pengalaman kita biasanya ada yang misalnya pasiennya nggak mau coba-coba kan, kalau udah dicoba satu kan harus jalanin sampai akhir ya dok. Mereka suka nggak mau, mereka bilang tunggu dulu, ya nggak apa-apa pemulihan. Nah kita tinggal lihat kan semuanya IV vitamin C yang high dose itu kan pasti biasanya pasien-pasien baguslah untuk mengurangi juga bekas operasi atau apa. Biasanya kita minta dia high dose vitamin C dulu aja untuk memperbaiki keadaan tubuh, makan sehat. Jadi kalau sampai dia harus kemo, dia keadaan umumnya udah bagus tuh. Oke. Ada ini nggak maksudnya yang jelas-jelas nggak bisa diperiksa di sini begitu? Ya brain cancer dok, Brain cancer saja ya. karena CTC-nya kan nggak nyampe sana. Di luar brain cancer bisa, tapi ada jadi gini dok, kayak liposarkoma. Liposarkoma kan kita bisa melihat bahwa dia tidak termasuk solid tumor. Tapi nanti akan terlihat ternyata dia ada benjolan seperti lipom biasa. Kita punya case soalnya dok. Jadi dia datang hanya dengan benjolan kecil, ya kan? Tapi dia tetap karena dia posisinya director ya kan, dia tetap mau medical check up yang benar-benar valid gitu ya kan. Jadi dia mau, tapi dia nggak mau dibiopsi.
Jadi dia mau memastikan bahwa benjolan di dekat lehernya itu nggak apa-apa. Ya udah kita lakukan pemeriksaan oncotrace. Nah, ternyata dia memang pancekannya itu juga negatif, tapi dari posisinya itu kita langsung mereferensikan untuk pemeriksaan oncotrace untuk liposarkoma. Itu ada lagi. Tapi biasanya sih mostly kalau yang namanya solid tumor, kalau benjolannya nggak seperti liposarkoma, kita pasti akan rekomendasikan oncotrace tuh. Jadi Kalau tumor dengan metastasis juga enggak bisa ya? bisa dok, Bisa toh? bisa. Itu Apalagi kan udah berarti kanker metastasis ya dok dok. ya. Berarti kan kanker ya, kita sudah tentukan dia Iya. ganas. Nah, justru kalau metastasis, tapi ini tidak bisa menggantikan PET scan ya dok. Karena kan tetap untuk staging sudah menyebar ke organ mana saja, tetap kita harus pakai PET scan juga. Oke. Itu Baik. Noted. ya. Oke. Jadi mungkin dok, saya itu sedikit yang oncotrace. Jadi memang kita mungkin nggak bisa mengetahui semua jenis tumor asalnya ya dokter Rosa ya. Ya, jadi di sini kita memang yang sudah punya marker spesifik untuk beberapa jenis cancer itu tadi ya ini melanoma, sarkoma, breast cancer, prostat, dan renal karsinoma. Ya, contohnya MUC1 tadi yang kasusnya cukup sering ya. Artinya dia punya spesifik kalau ini positif berarti kita tahu dia dari sumber dari breast. Tetapi kalau di luar itu kita bisa tentukan apakah dia tadi dokter Rosa sampaikan apakah dia golongan karsinoma atau dia sarkoma. Karsinoma itu kan berarti sumbernya epitel sel ya dok ya. Kalau epitel sel itu kan kita sebut karsinoma. Penanda epitel adalah panceka dan EpCam. Ya mostly kebanyakan pasien tadi hasilnya positif. Berarti ini dia ada karsinoma. Karsinomanya ada di mana? Ya tadi bisa dilanjutkan dengan mungkin biopsi, PET scan. Karena karsinoma paru, karsinoma kulit, karsinoma kolorektal, semua namanya karsinoma. Semua EpCam-nya akan positif. Ya, tetapi kalau karsinomanya negatif, epitelnya negatif, ya berarti dia sumbernya mesenchymal cell. Kalau mesenchymal cell kemungkinan adalah sarkoma. Nah, kita bisa lanjutkan ke oncotrial sarkoma. Seperti itu, Dok. Jadi memang tidak semua jenis kanker sudah ditemukan ada penanda yang spesifik. Ya, jadi di oncotrace tetap ini nanti kita perlu pertimbangkan hal itu sih, kalau menurut saya. Tapi even sarkoma pun CTC-nya positif dok. Ya, positif di sini. Karena dia pasti akan mengekspresikan karakteristik atau profiling yang Dr. Rosa sampaikan. Jadi CD133-nya, CD44 itu pasti bisa positif. Izin tanya bisa ya? Bisa Pak dok. Nah, kalau misal tadi kan sudah terdeteksi yang cancer breast tadi ya kan, dia solid, kemudian eh, dari breast, terus ada profilingnya yang eh, SOX2-nya positif atau segala macam gitu ya. Nah, kalau dia mengalami katakanlah itu cancer cancer yang untuk breastnya itu bisa nol ya atau berkurang gitu ya ketika di tes ulang 6 bulan gitu. Ya, M, jadi kalau oncotrace ini kan sebagai salah satu monitoring ya dok ya. ya, Nah, ini biasanya disarankan sih bisa mulai dari 3 bulan dok. oh 3 bulan. Nah, yang dilihat nanti apa dari sini? Yang dilihat adalah dua. Satu pasti jumlah angka CTC-nya. Tadi jumlahnya menurun atau tidak. Misalnya tadi 3,3, kemudian dia menjadi turun atau tidak. Dan yang kedua adalah dari tadi yang dokter sampaikan itu karakteristiknya. Karena karakteristik ini bisa berubah dok. Misalkan SOX2-nya tadinya positif 75%. Nanti ketika dicek ulang dia sudah turun menjadi positif 50%. Itu artinya lebih baik karena profiling resistensinya dia akan menurun. Nah, tetapi sebaliknya, tadi misalnya angkanya turun, CTC-nya dari 3,3 turun jadi 3,0 misalnya, turun kan ya. Tetapi secara sifat dia ternyata malah meningkat, positifnya jadi 100%. Jadi artinya di satu sisi dia sel anakannya berkurang, tetapi si stem cell cancernya justru malah meningkat. Nah, itu jadi tetap suatu yang perlu prognosis ya untuk pasiennya ya. Oke. Ya, Jadi ini tapi bisa kalau dibilang 3 bulan, 6 kalau bulan bisa dicek ya lagi. kalau MUC-nya tadi yang untuk
cancer breast itu bisa jadi negatif, awalnya positif bisa jadi negatif ya. Nah, mostly kalau misalnya memang dia sumbernya dari breast saja, biasanya MUC1-nya akan tetap positif sih, Dok. Oh, tetap positif. Ya, jadi yang kita nilai untuk perubahan itu di CTC jumlah sama satu lagi profiling dari sifat. Jadi dari semua marker ini sebenarnya terbagi dua. Ada marker yang menunjukkan dia jenis tumor apa, sebagian menunjukkan dia sifatnya seperti apa. Nah, itu yang kita lihat adalah yang ini, yang dikasih bintang-bintang. Nah, yang dibilang di sini ada significant marker ya, Dok ya, significant markers. Ini berarti yang kita lihat sifatnya, apakah terjadi perubahan nggak dari waktu ke waktu, seperti itu. Kalau kita bisa menilai, oh ini kansernya sudah remisi misalnya, free from cancer, itu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan liquid biopsy. Biasanya CTC-nya yang turun, Dok. CTC-nya. CTC-nya akan turun, mostly sih di bawah 1 atau di bawah 1,5. Itu dia turun dan kita akan melihat. Jadi kita bilang dia remission, tapi tetap dia harus 6 bulan dia periksa. Tiap 6 bulan. Apakah dia tetap dinilai seperti nilainya sama ya. Nah, kemudian kalau memang dia makin turun, nah kemudian kita akan jedakan 1 tahun. Sama seperti kita lakukan PET scan, Dok. Kalau free kan 6 bulan, 6 kemudian bulan ya. jedakan setahun. Tahun ya. Cuman kan kalau ini dia tidak ada radiasi, tidak macamnya, lebih aman lah ya. Nggak pakai kontras, ini kan cuma ambil darah biasa, Dok. Untuk pemeriksaan ulangannya ini dilakukan baiknya setelah treatmentnya selesai atau tadi sampaikan 3 bulan. 3 bulannya itu durante treatment dilakukan juga. Boleh, Dok. Jadi kan kita mau mengetahui efek terhadap treatment, ya kan? Efektivitas treatment. Apakah mau treatmentnya dilanjutkan atau treatmentnya itu dihentikan misalnya. Jadi biasanya setelah selesai treatment, misalnya durasi treatment nih sudah selesai kan berapa siklus misalnya. Nah setelah itu kita boleh tuh 3 bulan setelahnya. Seperti itu, Dok. Jadi biasanya sih ada beberapa yang bilang kita maunya 6 bulan, tapi yang kita rekomendasikan sih setiap 3 bulan, Dok, untuk oncotrace. Kalau onconomic setiap 6 bulan. Ini ingin saya tanya ya, Dokter Rosa. Iya. Kalau misalnya dia sudah remisi, katakanlah which is sudah pemeriksaan 6 bulan sekali, itu good lah gitu. Kemudian pada pemeriksaan yang ketiga, which is hampir 3 kali 6 bulan ya, itu muncul ada tanda-tanda relap dari pemeriksaan ini. Ada enggak penelitian berapa lama secara misalnya dengan komparasi dengan PET scan ataupun dengan pemeriksaan darah atau dia muncul lagi benjolannya gitu, itu lebih dulu mana gitu terdeteksinya antara liquid biopsi ini dengan Lebih dulu CTC, Dok. lebih Karena dulu gini, CTC? ya, Oke. karena kita punya case, even PET scan itu kalau kita raba, jadi pasien ini breast cancer stage 4, Dok. Jadi sudah ada limfadenopati di mana-mana ya. Nah, jadi dia itu kita pegang itu teraba. Kelenjar getah beningnya semua teraba. Tapi kalau dokter lihat di PET scan itu clean. Jadi kita melihat dari seperti itunya pun dia nggak sensitif, Dok. Dengan pemeriksaan fisik pun di PET scan pun nggak sensitif, Dok. Kalau CTC kan even belum teraba, jangankan benjolan, dia satu sel aja dari 25 mili dia udah kedetek, Dok. Ya, dari saya kayaknya udah cukup ya. Mungkin ada dari Dokter Faturrahman tadi. Ya, ini sudah ngikutin dari tadi kayaknya. Ya kan, Dok, kalau ada yang ingin ditanyakan. Dok, saya izin
tanya dulu boleh ya dok sedikit? Boleh. Ya. Boleh, Eh, bebas saja nanya. Enggak, mungkin sorry kalau tadi saya terlewat dok. Ini pemanfaatannya untuk screening apakah memungkinkan juga dok? Misalnya ada individu asimptomatik, lalu ingin melakukan cek, lalu nilai prognostiknya bisa sampai berapa lama? Mungkin bisa di-share dok kalau ada informasinya. Ya, mungkin dia secara exposure dia mungkin terpapar dengan karsinogen misalnya. Riwayat keluarga misalnya Ya, dok. Ya. riwayat keluarga atau silakan dokter. Jadi healthy screening ya dok maksudnya? Ya, betul dok. Nah, kalau healthy screening sebenarnya ini sah-sah aja sih dok, nggak apa-apa. Cuman kan sometimes kalau memang ada beberapa yang untuk level tertentu yang memang dia mau yang sangat komprehensif, dia tuh tumor marker pun ya kalau medical check up untuk level-level atas kan memang dia maunya lebih banyak ya memastikan, apalagi kan pejabat atas itu sometimes pekerjaannya lebih capek, lebih stres. Jadi biasanya memang mereka mau benar-benar diperiksa CTC-nya. Tapi kalau misalnya untuk healthy screening yang memang kayak penerimaan karyawan gitu dok, mungkin dilihat dari efisiensi biayanya juga karena ini agak mahal dok. Maksud saya tapi bisa dilakukan dan Bisa. prognostiknya bisa untuk berapa lama dok? Maksudnya kan itu hasil hanya menggambarkan pada saat itu saja kan ya dok ya? Ya, 6 bulan 1 tahun dok. 6 bulan 1 tahun. Baik. Ya, Thank you dok. ya. Ya, ini sudah mendekati akhir. Mungkin ada lagi, silahkan dari para dokter untuk bertanya. Oh, ini dari Pak Ibade atau Pak Ipan. Lanjut dok, kayak ngamatin aja dulu dok. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi dipaparkan bisa menambah wawasan ya dan memperkaya asana keilmuan kita dan mungkin juga menjadi opsi untuk kita follow up lebih lanjut nanti. Terima kasih Dr. Margareta Rosa dan Ya. Dr. Setiadi Ya, terima kasih, Dok. atas Terima kasih dok. waktu yang diluangkan ya di tengah-tengah kesibukannya ya untuk memberikan ilmu yang sangat banyak ke kita Ya. pada kali ini ya. Ya. Bila mana ada yang mau ditanya dok, monggo dok Ya. bisa WA bertanya lebih lanjut, nanti Dokter Setiadi akan support datanya dok. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, Terima kasih. ya. Ya. Kami live ya dok ya. Ya, mungkin Dokter Dia ada yang mau di-share tadi kayaknya, Dokter Dia. Sebentar dok. Oh ya. Kedepannya. Udah kelihatan belum ya? Ini Oh. ya dok. Ya, ada tanggal 4 nanti. Judulnya liquid biopsy. Tanggal 4 ya dok. Dia sama MD Anderson, jadi barengan. Ya, Cancer Management and Palliative Care. Palliative care Nah, ini ya, dok, ya? ya. Lanjut dok. Bicaranya ya terus exhibition ini ya dok ya? Ya, tanggal, tapi bukan yang ini kayaknya. Kayaknya filenya bukan yang ini. Oh baik. Lebih bawah lagi dok. Ini terlalu kecil. Iya. Kayaknya udah nggak ada lagi. Habis. Nah, itu nomor 26 ada, Dok. Ada, Nomor 26. ada. Oke. Ini ya? Oh ya. Apa Sotiro? Ya. Baik. Itu mungkin Dokter Gianto. Terima kasih atas kehadirannya para sejawat ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat Terima kasih, sore. sore. Kami live ya dok, izin. Ya, terima kasih.